Kita sih range harga tuh dari 2,5 sampai 5 M. Jadi gini, untuk membangun mobil ini kita butuh yang namanya mobil donor. Ini tuh persis kayak mobil aslinya. Dari semua mobil-mobil di sini mana yang pengerjaannya paling ribet, paling makan waktu, paling detailnya paling repot Yang banget. Langsung dari Pondok Indah Mall 2. Ini dia Dini dan Amel. Halo, gue Dini. Halo, gue Amel. Sekarang kita udah sama owner dari sebuah studio mobil. Apa itu nama studionya? Kita langsung aja ke orangnya ini dengan Mas siapa? Gusti. Ketawa lagi. Saya dengan Mas Gusti, guys. Oh iya. tapi- Beli Musti ya mestinya. Tapi Kita branding manggilnya. Mas Gusti itu keren nggak sih? Oh, Jangan sih. kayak jual soto kayak Pak Sandi. Oke nih Mas Gusti nih punya studio mobil katanya ya. Iya, benar. Namanya unik Tuxedo nih. Studio. Tuxedo Studio. Oke. Gitu. Kenapa kita namain ini studio, bukan bengkel, bukan apa? Karena kita sampai sekarang masih belajar. Oh gitu. Karena ternyata bikin mobil itu susah. Oh iya. Karena kita beneran bikin mobil dari nol gitu loh. Jadi kita bukan yang cuman ada mobil bekas jelek datang kita restorasi, enggak. Ini mobil-mobil yang ada yang kita pamerkan sekarang yang tadi Mbak lihat itu tadi itu semuanya itu beneran kita bikin dari nol. Kenapa mobil klasik yang kita buat? Ya karena secara value, secara valuasi yang layak untuk kita buat kembali itu ya hanya mobil klasik. Dan itu pun nggak semua mobil klasik, mostly mobil-mobil Eropa yang sport tahun 50-an, 60-an yang two seater. Itu. Yang mungkin udah nggak ada ya di Dunia zaman ini. sekarang mobilnya. Iya, itu susah banget yang iya, pasti kalaupun ada yang punya biasanya sih mereka nggak mau ngejual. Ini tuh kalau aku nggak salah baca, Mas Gusti udah punya studio Tuxedo Studio ini dari 2017 ya? Gini, kita mulai membangun mobilnya. Jadi itu gini. Kalau sebagai perusahaan Tuxedo ini baru berdiri tahun 2020. Oh, baru. Gitu. Tapi saya itu belajar bikin mobil sama bapak juga sama teman-teman yang lain tuh dari 2016-2017. Oke. Waktu itu bikin buat diri sendiri karena kalau ditanya sejarahnya apa kita belajar bikin mobil karena kita pengen punya mobilnya tapi nggak bisa beli. Oh. Gitu. Ternyata di luar negeri banyak banget orang yang bisa bikin mobil-mobil ini di rumah gitu loh maksudnya. Jadi kenapa kita nggak bisa? Terus pas mobil ini jadi tahun 2020 sebelum pandemi ya jadi bisnis. Oh gitu. Jadi actually nggak disengaja kenapa mulai tahun segitu nggak disengaja juga kenapa di Bali gitu. Cuman intinya semua berawal dari penasaran sama kondisi. Berarti Makanya itu hati-hati sama kerjanya- rasa penasaran. Ngerjainnya di rumah sendiri ya? Atau pinjem bengkel orang dulu waktu itu ngerjainnya? Enggak sih. Kita awalnya bahkan ngerjain di ruko di kantor. Jadi kita tuh tinggal di ruko waktu itu di Bali, ya ruko biasa lah deket bandara. Terus pagi sampai sore kita kerja yang lain, ngerjain kapal waktu itu. Terus begitu malam kan kita gabut nih, nggak ngapa-ngapain, masa tiap hari nongkrong kan nggak mungkin. Nah kita belajar bikin mobilnya dalam ruko, dalam kantor, dalam ruang ber-AC gitu. Maksudnya kayak, ya itu. Berarti basicnya apa ya? Kok tahu kayak kan pasti ada kayak blueprintnya gitu kan ya di setiap mobil. Iya. Nyontek dari situ kan? Oh basic itunya. Iya, Ya, basicnya tuh engineer kah atau arsitek Iya, gitu loh. Kok masnya- tahu detailnya harus di sini nih gitu. Dulu majornya apa? Apakah Kalau majornya engineering dulu. Saya sama bapak dulu engineering berdua. Tapi kita berdua sama-sama suka seni, sama-sama suka mobil. Gitu. Kita tuh sering banget ya ganti-ganti mobil dulu. Ya, walaupun bukan mobil mahal ya. Tapi kita tuh suka banget penasaran sama mobil. Kita itu suka banget sama seni. Mostly kita suka sama barang bagus lah. mobil yang pertama dibuat sama Mas Gusti apa tuh? Nah, itu 356 Speedster itu yang dari tahun 2016-2017 itu belum datang sih. Bukan belum datang, sorry. Ada, cuman nggak kita pajang sekarang. Ya, Cuman sayang ada, banget. cuman sama persis kayak mobilnya Raffi Ahmad. Oh, Intinya itu kayak emang gitu. karena Mas Gusti suka sama mobil itu ya, makanya buatnya langsung yang... Iya, awalnya kita suka Speedster. itu, satu. Dan yang kedua, karena... Jadi gini, untuk membangun mobil ini kita butuh yang namanya mobil donor. Apa fungsinya mobil donor? Mobil donor itu adalah untuk kita ambil engine dan nomornya. Iya, iya. Nomornya. Nah, paling gampang dicari dan paling murah di Indonesia apa? VW. Porsche itu donornya VW. Makanya kita mulai dari sana. I see. Makanya kenapa kita nggak mulai dari Ferrari, Bugatti, Lamborghini karena modalnya besar banget kalau kita harus mulai dari itu. Resikonya tinggi lah, lebih tepatnya itu. Awalnya
Aku tuh nggak tahu kalau ini tuh mobil dibuat dari nol. Nah, bikin dulu baru dibeli sama orang atau orang akhirnya kenal dengan Tuxedo, pesen dong gue. Kayak restoran sih lebih tepatnya sih. Kita udah ada menunya, kita udah memilih mobil apa aja yang bisa kita buat. Nah orang itu tinggal, oh ya udah saya mau yang ini. Kita ini sebenarnya pengennya nyetok ya. Jadi kayak fast food gitu sebenarnya kita pengennya kayak gitu. Jadi kayak, oh ini adanya ini, udah pesan nih jadi ambil. Cuman jadinya kita kayak lebih ke fine dining. Jadi keluarnya lama tapi indah gitu apa kayak ada dessert ya intinya. Tapi intinya kita nggak pernah bisa nyetok, intinya itu aja sih. Boleh diceritain nggak Mas proses ngebuatnya tuh dari orang order sampai akhirnya ini mobil jadi? Sebenarnya prosesnya gampang sih, kita tuh simple, kita tuh kayak showroom aja. Terus maksudnya kita udah ada spek, udah ada harga, udah ada semua. Buyer udah tahu kalau datang ke tempat kita bakal dapat apa. Itu cuman memang ya masa pembuatannya minimal 12 bulan. Rata-rata 12 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya order sekarang nih misalnya yang mau Mers Galwing atau DB5 gitu. Biasanya kasih ya tanda jadi. Terus nanti kita bangun sampai mobilnya jadi serah terima. Gitu pada dasarnya. Karena yang sulit itu kan di sini sebenarnya bukan perihal terminnya berapa atau apa, kita itu kan ngatur prioritas. Ya udah gitu loh. Jadi sebenarnya kita actually nggak terlalu mikirin berapa bayar di depan ini itu. Cuma kalau nggak ada bayar karena kita antriannya lumayan banyak. Tapi dalam setahun nerima order berapa maksimal? Kapasitas kita itu pokoknya produksi setahun tuh kira-kira 5 sampai 8 unit mobil. Banyak juga ya Mbak, kirain. Iya. Berarti Under timnya 5. sendiri juga udah banyak ya Mas Kita ya? ada 80 orang. 80, oh itu banyak loh Mas. 80 setahun, dan itu dipecah ya, dia masing-masing nih megang ini, habis lanjut lagi megang Iya. ini gitu kan. Tapi mostly tim kita itu bisa semua sih. Jadi kayak ya semuanya harus bisa dirotasi. Oh. Gitu loh. Jadi nggak ada yang cuman gue cuman maunya ngerjain mesin, gue cuman maunya ngerjain speedometer, gue maunya ngerjain handle pintu, itu nggak ada. Gitu. Jadi kita bahkan ya kayak gini, kayak pameran ini aja yang bikin mobil, yang bikin stand pameran, yang jaga stand pameran, nanti yang bongkaran stand, yang jualan, itu orangnya sama semua. Jadi kita tuh emang harus, ya itu, itulah kenapa kita ngomongnya studio, bukan pabrik, bukan bukan factory atau bukan industri lah ya, karena kita tuh semuanya yang namanya studio itu berarti tempat belajar, study, berarti kita semuanya custom, penuh preset. Intinya itu, harus berani salah lah kalau tempat kita. Ini tuh persis kayak mobil aslinya. Kok dia ketawa? Dia ketawa. Kok bersenandung Anda? Nah, ini tuh persis plek ketiplek sama aslinya apa enggak? Karena aku jujur nggak tahu ya kalau yang aslinya seperti apa, Mas. Secara skala iya. Secara skala, kemiripan spek dan lain iya. Cuman kita nggak akan bisa ngomong 1000% sama. Gitu. Kenapa? Karena namanya handmade itu justru tailor made, punya personality tersendiri untuk setiap mobil. Jadi misalnya bahkan kayak gini, misalnya mobilnya Raffi 356 nih, 356A, 356B, 356C dan ya apa 356 yang kita buat itu nggak bisa pintunya kita copot ditukar. Itu nggak akan bisa gitu loh. Karena pakai tangan gitu loh. Jadi tapi ya itu justru karena pakai tangan itu justru menurut saya dan menurut dunia ya itu justru sebuah karya seni gitu kan, nilainya lebih tinggi instead of barang yang kayak tutup botol yang bikinnya massal. Kalau tutup botol mau botol apapun ditukar bisa kan. Nah kita bukan bikin tutup botol, kita bikin patung, bikin lukisan, perbandingannya kayak gitu. Kalau kayak soal logo dari si brand mobilnya sendiri tuh kalian harus bayar royalti nggak sih? Nah tiba-tiba teriak. Jadi mobil itu ada 2 jenis hak cipta. Ada hak cipta desain industri, ada hak cipta brand merek. Hak cipta merek itu nggak bisa kita pakai, nggak boleh lah. Cuma hak cipta desain industri itu ada masa kadaluarsanya. Biasanya berapa puluh tahun setelah yang desain itu meninggal. Bahkan kalau di Indonesia 10 tahun setelah dipatenkan. Iya Itu betul. bahkan di Indonesia. Jadi mobil-mobil kita ini hak ciptanya itu sudah kadaluarsa. Jadi secara desain. Cuman memang untuk pemasangan logo itu by request klien. Gitu. Jadi technically kita nggak boleh menjual ini. Kita tidak akan menyatakan ini Porsche. Kita akan menyatakan ini VW modifikasi. VW modifikasi. Ya, kita tidak akan menyatakan ini tinggal asal Galwing, tapi kita akan menyatakan oh ini Mercy Boxer Masterpiece modifikasi seperti itu.
Menarik. Nah itu tuh ada STNK BPKB-nya. Ini apa? Ada. Ada. Sejak ada peraturan Kementerian 45 tentang modifikasi, kustomisasi, sorry. Jadi nantinya akan keluar ya, misalnya Mercedes itu nanti ya keluar ada Mercedes W124 modifikasi. Oh, ada modifikasi. Ya, jadi nanti setiap mobil kita itu akan dilaksanakan uji tipe oleh Dinas Perhubungan yang bersangkutan, dan bengkel kita pun, studio kita itu sudah tersertifikasi bisa dapat melakukan bisnis custom kayak gini. Dari 2020 tadi ya, sampai sekarang udah berapa mobil yang diciptakan oleh Tuxedo? Sekarang kira-kira Total. 15-16 lah. 15-16 lah kira-kira. Cuma sejujurnya saya itu pengen ngomong kalau kita bener baru efektif itu 2022 lah. 2020-2021 itu kita orangnya masih belajar semua, masih ya semua itu masih baru, masih dikit. Bener full speed itu 2022 ke atas lah. Gitu aja. Oke, base-nya di Bali ya ini ya. Akan buka di Jakarta nggak? Nah, itu dia. Mungkin Enggak sih. pembelinya banyak di Jakarta nggak selama ini? Iya, cuman hampir semua pembeli kita Jakarta, cuman kan yang utama kalau bikin kayak gini tuh tempat kerjanya ya. Iya sih. Kalau di Jakarta, ya maaf kalau Jakarta itu kita kemungkinan akan dapat kawasan industri pinggiran. Betul. Customer itu akan datang ke sana itu agak males. Kalau di Bali itu kayak wah di Bali nih mau Sekalian liburan. mau di pinggiran Bali pun juga kayak orang tetap datang gitu. Dari semua mobil-mobil di sini mana yang pengerjaannya paling ribet, paling makan waktu, paling detailnya paling wah repot Yang banget. Toyota 2000 GT. Oh, Itu, yang ada warna pop-up putih. ya? Ya, yang Justru ada pop-up. mobil Jepang ya. Jepang karena dia itu disebut the first supercar from Japan. Itu mobil Jepang, salah satu mobil Jepang paling mahal ya, harganya terakhir 2 juta, 3 juta dolar. Nah itu dia itu nggak ada yang jual aksesorisnya sama sekali, Oh gitu. spare part. Jadi kita benar manufaktur hampir semuanya 100%, kecuali mesin. Nah itu yang bikin lama, itu tuh kita finish 2,5 tahun lah. Terus Yang tipe lama pertama juga baru ya? finish. Iya lama. Ya. Tadi kita kan udah ngobrol Ya. sama Mas Gusti. Ya. Katanya salah satu mobil yang susah banget dibuat gitu ya adalah Ya. ini. Apa ini mereknya? Salah Ini namanya. namanya Toyota 2000 GT. Padahal mobil Jepang ya. Iya. Ini satu-satunya dan pertama kalinya kita ngebangun mobil Jepang. Gitu. Saking langkanya mobil ini aslinya sampai kita tidak bisa menemukan part-part untuk diinstal di mobil ini. Oh iya. Iya. Jadi kayak gini gitu ya. Iya. Itu kenapa kita bilang susah karena kita harus mereplika part-part kecil dan itu tidak hanya 1-2, malah bisa mungkin sampai 100 item dalam satu mobil. Seluruhnya gitu ya yang Satu ada di mobil ini. Oke, Iya. oke. Gitu. Terus lanjut ke dalam bagian interiornya, mulai dari sisi kiri ke kanan. Instrumen itu kita custom sendiri di workshop kita. Mirip sama aslinya ya? Kayak gitu. Mirip. Dari ringnya, kacanya, diameternya itu mirip Wah, sama sampai asli. sedetail itu ya. Mm-mm. Ini radionya bisa nyala juga, Mas? Nyala dong. Oh, nyala. Iya. Nyala. Kita aslinya memang ada audio dan ini AC-nya. Oh. Ya. Iya. Gitu. Joknya juga Joknya, motifnya kita buat mirip sama aslinya. Bikinnya kan berdasarkan blueprint. Iya, gambar Blueprintnya kerja. tuh bentuknya apa sih? Selembar kertas yang dimana ukurannya di dalamnya itu hanya ada ukuran. Oh iya. Ya, 1:10. Nah, fungsinya blueprint itu adalah mencari posisi-posisi part yang kita bakal taruh. Contoh, posisi setir. Nah, mobil ini kita bagi 2 ukuran lebarnya. Dapat tengahnya, ditarik ke kanan berapa senti. Gitu. Nah, posisi kursi juga gitu. Dari roda depan ke kursi, sandaran Berapa bahu senti, berapa. ya. Gitu. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi semua ukuran di sini tuh kita pakai yang di blueprint. Jadilah akhirnya ya. mobilnya. Proporsionalnya sesuai dengan aslinya. Oke. Gitu. Oke. Jadi buat orang-orang yang mau mencoba ini, ingin merasakan Mobil, sensasinya menaiki 2000 GT kurang lebih terlampiaskan. Ya. Karena Kayak gitu. karena benar dibuat dari si blueprint asli Iya. sama persis, jadi feel-nya juga dapet ya. Iya, benar. kurang Tapi lebih. dia pakai mesin apa mas ini? Iya. Nah, untuk mesin ini basicnya kita pakai Toyota Crown tahun 98. Ya. Kenapa kita pakai Toyota Crown? Karena dari namanya ini Toyota 2000 GT. Iya. Aslinya dia cc-nya itu 2000.
gitu dari Toyota, dan kita menemukanlah Toyota Crown tahun 98 dengan mesin sama 2000 cc. Oh, iya. Tuh, dan bentuk blok mesinnya mirip. Ini berarti dulu kenapa bikin mobil recreating si Toyota ini karena ada yang pesan atau memang ya udahlah coba aja nih gitu. Awalnya itu ada teman dari Pak Puji Ah, mencoba, bisa nggak buatin saya mobil Jepang. Awalnya kita memang konsisten membuat mobil klasik-klasik Eropa iya, aja. betul betul. Belum Tiba-tiba keluar. Jepang. Nah, makin kesini kok kayaknya tertantang sepertinya. Wush. Akhirnya kita coba lah. Kita ngebangun mobil ini lumayan lama. 2,5 tahun. Ya. 2,5 tahun. Mobil ini adalah mobil yang terbaru dari Tuxedo. Namanya? Ini Aston Martin serinya DB5. Ya, jadi kalau DB5 ini bisa terkenal tuh karena digunain di filmnya James Bond. Bisa diganti? Ya, Itu manual atau ada switchnya di dalam. Oh, Gitu. sepedaan. Kontrol. Ya, Di penghujung acara ini, kira-kira bisa spill nggak harganya bikin mobil custom ini tuh berapa? Kita sih range harga tuh dari 2,5 sampai 5M sekarang gitu. Jadi 5M tuh yang mana tuh? 5M. Yang 5M yang Gullwing sama Aston Martin, yang di B5 sama 300 Gullwing 5M. Karena kita itu menentukan harga itu pertama dari value-nya, value aslinya, dan yang kedua dari kesulitan pembuatannya. Tuh. ceritanya. Tapi kamu kalau kan udah lihat-lihat ya tadi Mbak Dini, kamu paling suka yang mana Mbak? Galwing. Galwing ya? Sama lagi, tapi aku yang sana. Dari Oh, semua beda. mobil yang diproduksi paling suka yang 365 Speedster itu. Sebenarnya ini Oh, yang apa 55 Spider 550 ini? Spider ini cuma ini yang saya paling suka karena ini yang paling enak handlingnya buat anak muda kayak Tapi itu udah kejual atau belum koleksi pribadi? pengen nggak pengen kejual biar buat sendiri cuman enggak lah kita pengen jualan Oh. Yang mau beli silakan loh. Iya. Berapa harganya ini, Mas? 2,5 M. 2,5 M khusus di channel Halo Otomotif. Ya kalau lewat voucher Halo Otomotif 2499 guys. Lihat di bawah ya. Voucher Halo Otomotif. Oke, ya udah Di kita sini. dulu kali ya. Iya. Ya Dulu, thank Mas. you guys. Jangan lupa mampir ke Pondok Indah dan udah nanti kalau udah rilis udah lewat ya Iya. Pondok Indah aja ya. Mampirnya langsung ke studionya Ya aja. mampir ke studio langsung. Rumah saya juga depan studio guys. Oke. Buka tiap hari kan Tuxedo-nya? Rumahnya apa studionya? Tuxedo-nya. Senin sampai Jumat. Oh. Senin sampai Sabtu kita buka kok. Dari jam? 8 pagi, 9 pagi sampai 6 sore. Oke. Oke, kalau begitu. Kita ada kopi gratis. Oke, kalau begitu. Buat 1000 pendatang pertama. Ya Oke. udah kalau gitu terima kasih Terima Mas kasih, Gusti Mas. atas Oke. waktunya ya. Sukses. Kita boleh test drive nggak? Iya. Oh belum selesai. Nggak, itu tanya aja gitu. Oh Boleh nggak? di Bali ya? Oh di Bali ya. Awas ya kepala. Saya biasa interviewnya kaku-kaku gitu loh.